Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan bertanggung jawab terhadap profesi kemahasiswaannya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah tanda baca bahasa Arab. Karena materi ini penting untuk diketahui teman-teman semua sebelum kita berdiskusi, belajar bersama tentang tulis-menulis atau kaligrafi bahasa Arab. Sejarah tanda baca bahasa Arab. Seperti apa sih tanda baca bahasa Arab itu? Apakah tulisan Arab yang selama ini kita ketahui dan kita baca dengan mudahnya memiliki bentuk yang monoton jika dikembalikan pada masa klasik? Pada masa Rasulullah, kita akan mengetahui bahwa tulisan yang selama ini kita baca atau misalkan saja Al-Quran itu pada masa Rasulullah jauh berbeda dengan tulisan Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Kita saat ini dimanjakan dengan metode-metode ataupun cara-cara untuk membaca tulisan Arab. Misalkan saja metode qiraati yang sudah memiliki tanda baca lengkap dan kita hanya dituntut untuk menirukan dan menghafalkan bentuk-bentuk tulisan tersebut. Misalkan saja A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah tulisan tersebut itu sesuai atau masih sama, masih murni sebagaimana yang ada pada masa Rasulullah? Yang kedua, kita akan membahas tentang pembaruan Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah orang yang berjasa terhadap perkembangan tulisan Arab. Beliau memiliki inovasi dasar yang nantinya dikembangkan oleh para murid-muridnya. Yang ketiga yaitu kreasi baru Al-Khalil. Sebagai murid Abul Aswad Ad-Du'ali, Al-Khalil tampaknya
belum mengamini inovasi yang dilakukan oleh gurunya. Mungkin saja Al-Khalil masih merasa kesulitan akan rumus-rumus gurunya yang diciptakan pada saat itu. Beginilah gambaran tulisan Arab pada masa Rasulullah. Mungkin teman-teman tampak kebingungan ketika disuruh membaca tulisan tersebut. Tidak hanya harokat yang tidak ada di tulisan, namun juga titik yang mana titik tersebut nanti membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalkan saja huruf nun, ba, ta. Misal pada contoh yang pertama dan yang kedua ini, di situ tertulis sedikitnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan tersebut dibaca Bismillahirrahmanirrahim karena mungkin kita sudah familiar dengan tulisannya. Namun jika kita belum terbiasa, maka akan kebingungan ketika melihat tulisan yang pertama. Apakah itu dibaca ba atau nun atau ya? Begitu pula dengan kata Ar-Rahmani. Apakah itu dibaca nun atau dibaca ya atau ba? Ini masih membingungkan orang-orang non-Arab atau ajam. Jika kita mengetahui atau belajar di pondok pesantren, maka akan mengenal istilah yang namanya kitab gundul. Kitab gundul itu kitab atau tulisan Arab yang tidak memiliki harokat, namun masih ada titiknya. Pada masa Rasulullah tidak hanya disebut sebagai tulisan gundul, mungkin sampai ke lebih dari gundul, mungkin plontos, karena tidak ada titik dan harokat. Jika disimpulkan, maka belum ada tanda yang membedakan antara huruf ba, ta, sa, nun, dan ya, atau huruf jim, ha, dan kho. Sebagaimana contoh Ar-Rahmani, apakah itu dibaca Ar-Rajmani atau Ar-Rahmani pakai kho. Yang selanjutnya yaitu dal dan dal, ro dan za. Ar-Rahmani atau Ar-Rahimi ini tidak ada titiknya, bisa dibaca
Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, atau Az-Zahmani, Az-Zahimi. Sin dan shin. Misal bis mi atau bish mi. Shod dan dod. Tok dan dok. Ain, ghin. Fa dan qaf. Tentu kita sebagai orang ajam atau orang non-Arab akan merasa kesulitan jika tulisan ini masih tetap eksis dan harus digunakan pada masa-masa sekarang. Bisa dibayangkan banyak orang muslim yang mungkin akan kesulitan membaca Al-Quran. Dapatkah teman-teman membayangkan hal tersebut apabila Rasulullah melarang pengikutnya untuk menginovasikan tulisan yang sudah ada pada zamannya? Bisakah kita membaca Al-Quran dengan benar? Mengapa pada masa Rasulullah orang-orang Arab atau para sahabat itu mampu membaca dan memahami Al-Quran dengan baik? Bisa dicontohkan bahwa tulisan tersebut ketika diubah ke dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu yang kita miliki, tentu kita akan dengan mudah mengucapkan atau membaca kalimat ini, SYNK titik-titik TLG dan seterusnya. Khususnya bagi kaum muda yang dekat dengan tulis-menulis di WA atau dulu SMS, ini tentu akan bisa dibaca dengan mudahnya. Misalkan, sayang, tolong jemput aku ya sekarang, gak pakai lama. Mengapa kita bisa membaca dan memahami kalimat tersebut? Karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kita sudah terbiasa dengan singkat, menyingkat kata, sehingga kita mudah memahami kalimat tersebut. Selanjutnya, buku sedang membaca ayah dan ibu. Ini berhubungan dengan subjek, predikat, dan objek. Ketika kita membaca kalimat ini, tentu teman-teman akan langsung menganggapnya keliru.
Meskipun secara kaidah itu benar, namun secara pengamalan aplikasinya itu tidak sesuai. Yang seharusnya adalah ayah dan ibu sedang membaca buku. Mengapa kita bisa membetulkan kalimat tersebut? Begitu pula dengan pertanyaan mengapa orang-orang Arab bisa membaca teks yang lontos tadi. Nah, misalkan lagi ada kalimat yang tidak sesuai kaidah juga, yang lebih rumit dari sebelumnya. Huruf vokal ini acak-acakan. Begitu pula dengan peletakan subjek predikatnya ataupun huruf-huruf yang dihilangkan pada kata tersebut. Kita langsung akan dengan mudahnya membaca kalimat tersebut dengan tidak sedikit mahasiswa yang sekolah daring memakai atasan kemeja dan bawahan kolor. Saya yakin teman-teman akan memahami kalimat tersebut meskipun tulisannya menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Begitu pula dengan orang Arab. Mereka akan mudah membaca tulisan yang tidak disertai titik dan harokat. Kelebihan orang Arab dalam membaca dan memahami Al-Quran. Yang pertama, orang-orang Arab itu sudah terbiasa membaca tulisan gundul. Sebagaimana kita sudah terbiasa membaca tulisan bahasa Indonesia. Yang kedua, sanggup meletakkan fungsi bacaan pada setiap tulisan. Yang ketiga, permainan tata bahasa lazim disertakan dalam pantun gubahan mereka sehari-hari. Dulu, pada masa Jahiliyah atau pra-Islam, orang-orang Arab itu sering mengadakan perlombaan pembuatan puisi. Di pasar Ukas misalnya, para sastrawan Arab itu saling menunjukkan puisi-puisinya, gaya bahasanya di depan masyarakat sekitar situ. Nanti puisi yang paling bagus akan mendapat kehormatan ditempel di Ka'bah.
Keempat, Al-Quran merupakan bahasa mereka sendiri. Tentu mereka dengan mudahnya memahami dan membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca buku-buku berbahasa Indonesia maupun koran atau majalah. Alur perumusan tanda baca. Dimulai dari sebelum Hijriah sampai 1 Hijriah. Banyak kaum muslim Madinah yang buta huruf, belum bisa baca tulis. Ketika mereka membaca Quran, mereka hanya mengandalkan hafalan, karena orang-orang Arab memang dikaruniai ingatan yang tajam. Pada tahun 2 Hijriah, setelah berlangsungnya Perang Badar, ada orang-orang kafir yang tertangkap dan ditawan oleh kaum muslimin di Madinah. Mereka tidak dihukum secara fisik, namun ditugaskan untuk mengajari baca tulis kepada masyarakat Madinah, khususnya kaum muslimin. Hukuman tersebut dirasa cukup penting untuk menuju masa depan kaum muslimin yang cerah dibanding ketika tawanan tersebut diberi hukuman seperti penjara ataupun cambuk dan lain-lainnya. Pada masa Umar, pernah melarang umat Islam membaca Al-Quran karena ada yang keliru membaca harokat. Larangan ini tentu Umar sampaikan untuk mengantisipasi atau untuk mencegah penyebaran bacaan yang salah tersebut semakin luas, sehingga akan mempengaruhi pemahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran itu sendiri. Namun demikian, mungkin saja larangan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang ajam yang kurang familiar dengan bahasa Arab. Bagi orang Arab, boleh jadi larangan tersebut tidak berlaku. Hampir 40 tahun, mushaf yang menggunakan rasem Utsmani ini gundul, tanpa titik dan tanpa harokat. Tentu ini mengkhawatirkan bagi generasi kaum muslimin selanjutnya. Pada masa Khalifah Umar saja ada yang
keliru membaca harokat Al-Quran yang notabene-nya masih dekat masanya dengan Umar maupun Rasulullah, dan mungkin saja masih di lingkungan dunia Arab. Hal ini mungkin akan sangat membahayakan jika tetap terpelihara tulisan Arab yang gundul ini. Oleh karena itu, Abul Aswad merumuskan tanda baca pada tulisan. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai bentuk-bentuk rumusan tanda baca yang dicetuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Selanjutnya adalah Al-Khalil. Al-Khalil nantinya menyempurnakan ide dari Abul Aswad karena mungkin saja masih belum bisa dikatakan sederhana dan masih tetap membingungkan. Meski demikian, Abul Aswad tetap dianggap sebagai pelopor yang berjasa terhadap inovasi tulisan Arab. Pembaruan tulisan Arab Abul Aswad Ad-Du'ali. Menurut Ibnu Abbas, peletak dasar tanda baca itu ya Abul Aswad Ad-Du'ali. Begitu pula dengan peletak dasar ilmu nahwu juga Abul Aswad Ad-Du'ali. Menurutnya juga, kata-kata Abul Aswad Ad-Du'ali ini dipandang sebagai nomor 3 termulia sesudah Al-Quran dan sabda Rasulullah. Mungkin karena beliau memiliki makharijul huruf yang dekat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengetahui kelebihan Abul Aswad tersebut, menginstruksikan beliau untuk merumuskan tanda baca pada tulisan Arab. Ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa instruksi dilakukan oleh Ziyad bin Abi, asisten terdekat Muawiyah. Produk Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau merumuskan bahwa fathah itu sama dengan satu titik di atas huruf, bagaimana contoh pada gambar di tengah ini. Yang kedua yaitu kasroh, dirumuskan dengan satu titik di bawah huruf, dan dhamma dirumuskan dengan satu titik di sebelah kiri huruf. Jadi, huruf yang ada pada gambar tersebut bukanlah huruf nun, ba, ataupun huruf yang tidak diketahui itu. Adapun tanwin, beliau merumuskan dengan kaidah-kaidah tadi,
ditambah satu titik lagi sehingga tanwin menjadi 2 titik. Misalkan fathah tanwin 2 titik di atas huruf, kasrah tanwin 2 titik di bawah huruf, dan dhamma tanwin 2 titik di sebelah kiri huruf, sehingga huruf tersebut bukanlah huruf ta, ya maupun huruf yang tidak diketahui namanya. Dengan begitu, Abul Aswad Ad-Du'ali dapat dianggap sebagai orang yang pertama kali mewariskan sistem penempatan titik-titik. Produk Abul Aswad masih menyisakan masalah baru. Masih ada huruf-huruf yang sama bentuknya tapi harus dibaca lain. Ini bukanlah nun, namun huruf yang bertanda baca fathah, sehingga bisa juga diucapkan dengan ba atau ta atau na. Begitu pula dengan tanwin. Huruf di bawah nun tersebut yang seperti nun ini bukanlah huruf ta, namun huruf yang bertanda baca fathah tanwin, sehingga kita masih bingung apakah itu merupakan huruf nan atau ban atau tan atau yan. Simpulannya, kita masih belum bisa membedakan antara babibu dan banbinbun. Begitu pula tatitu dan tantintun, sasisu dan sansinsun, naninu dan naninun, yayiyu dan yanyinyun. Ide Abul Aswad Ad-Du'ali dikembangkan oleh muridnya. Pada masa Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tepatnya pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, ini memerintahkan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur untuk mengembangkan ide yang dicetuskan oleh Abul Aswad tadi. Nasr bin Asim memberikan idenya, yakni memberikan tanda pada huruf-huruf yang sama bentuknya. Ide ini Nasr dapatkan melalui rumus vokal dari bahasa Syria. Garis diagonal berwarna sama dengan huruf pokok. Kemudian ba sama dengan diagonal pendek di bawah. Ta 2 diagonal pendek di atas. Dan sa 3 diagonal pendek di atas huruf. Bi atau ta, sa itu
bukanlah bacaan yang benar, karena itu merupakan huruf ba, ta, dan sa, sehingga bisa dibaca babibu, tatitum, dan sasisu, ataupun ban bin bun, tan tin tun, dan san sin sun. Ini tentu masih membingungkan. Belum adanya kesederhanaan cara orang non-Arab untuk membaca tulisan Arab dengan baik dan benar. Rumus tersebut belum bisa memecahkan masalah membaca tulisan Arab. Mengapa? Karena penggunaan secara serempak antara titik dan garis diagonal pendek masih membingungkan. Realitanya, tanda yang dirumuskan Nasr dan Yahya semakin lama berubah bentuk menjadi titik-titik, disebabkan oleh usia tulisan. Kemudian ada instruksi untuk menulis dengan satu warna tinta saja. Kreasi Khalil, ba, menjadi satu titik di bawah huruf, ta, dua titik di atas huruf, sa, tiga titik di atas huruf. Kreasi Al-Khalil ini dipakai hingga sekarang dan merupakan rumus yang paling sederhana. Sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Khalil itu mengalihfungsikan titik-titik yang dicetuskan oleh Abul Aswad sebagai mana dijelaskan tadi menjadi titik penanda bentuk huruf. Kreasi Al-Khalil tidak lagi menjadikan titik untuk syakal atau harokat sebagaimana dilakukan pendahulunya. Tidak lagi menggunakan garis-garis diagonal pendek. Alif atau A itu sama dengan fathah, ya sama dengan kasroh, dan wawu U sama dengan dhamah. Tanwin menggunakan huruf tersebut secara rangkap. Nantinya huruf alif, ya, dan wawu ini berkembang sebagaimana yang kita lihat sekarang ini untuk membaca harokat fathah, kasrah, dan dhamah. Proses penyempurnaan tulisan alif kecil miring di atas huruf sama dengan fathah, ya kecil di bawah huruf sama dengan kasroh. Mungkin ya ini diambil sebagian bentuknya saja. Dan wawu kecil di atas huruf sama dengan dhamah. Kepala sin di atas huruf sama dengan tasdid. Kepala kha di atas huruf sama dengan sukun.
Kepala ain di atas atau bawah huruf sama dengan hamzah. Alif, ya, dan wawu di belakang huruf sama dengan mat. Nakpetun atau titik dibuat persis seperti titik sekarang yang kita lihat. Proses penyempurnaan tulisan ini masih belum ditemukan referensinya, sehingga belum jelas penyempurnaan ini ada pada masa siapa dan siapa yang menyempurnakan tulisan-tulisan tersebut. Kesempurnaan tanda baca yakni fathah garis lurus miring pendek di atas huruf, kasroh garis lurus miring pendek di bawah huruf, dan tomah lengkungan bulat huruf wawu. Terima kasih atas perhatiannya.